Selamat pagi ya rekan-rekan. Nah, untuk minggu ini jelas semua market ini tertujunya yang pertama itu adalah mengenai kondisi perkembangan kawasan zona Eropa ya. Kemudian yang kedua untuk nanti Kamis dini hari ya, nanti malam ini ada juga untuk FOMC minutes ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan untuk masalah ini setelah mendapat referendum dengan keputusannya mayoritas memilih untuk menolak ya untuk persyaratan yang diajukan oleh kreditur. Ya, ini saya capture di sini adalah dari HSBC plan-nya. Ya, ketika untuk masyarakat Yunani sudah memilih untuk menolak dengan persyaratan yang diberikan oleh kreditur ya. Kalau misalkan kita perhatikan di sini tetap akan ada yang namanya negosiasi lanjutan ya. Kemudian kalau kita perhatikan hingga pertemuan terakhir malam kemarin hari Selasa ya, ini diutarakan belum ada kesepakatan yang mendekati untuk mendamaikan antara Yunani ataupun dari zona Eropa ya. Kemudian di sini juga ada kabar juga dari Presiden Eurogroup, ini juga mengeluarkan statement untuk Yunani sendiri ini dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan. Ini paling cepatnya hari Rabu, berarti nanti malam ya. Ini akan bisa mengajukan untuk European Stability Mechanism ya. Jadi ini adalah dana bailout zona Eropa yang sejauh ini sudah banyak digunakan oleh negara-negara dari lainnya ya, seperti Spanyol ataupun dengan Siprus ya. Kemudian jika kita lihat juga ya, jelas hal ini juga dengan memilih no untuk bertahan dengan dari Alexis ya, kalau kita perhatikan ini juga ada beberapa untuk planning untuk kedepannya dari prediksi yang ada ya. Jadi kalau misalkan kita melihat di sini ya, jika dengan Alexis ini berhasil untuk menaikkan dari negosiasi alias lebih mendekati seperti proposal yang diajukan dengan Yunani ya sebelumnya. Ya, ini jika memang tercapai dari negosiasi berarti sudah ada keputusan jelas bailout yang sebesar 7,2 miliar ini akan dikucurkan ya, terutama dari anggota-anggota Troika ya. Kemudian jika memang terjadi negosiasi jelas ini juga masih bertahan untuk di zona Eropa. Dan juga untuk pada nanti tanggal 20 yang jatuh tempo ini pembayaran kepada ECB itu sebesar kurang lebih 3,5 miliar euro ya, ini dapat teratasi. Kemudian dengan program ILA ini juga dari Bank Sentral dari Eropa ini juga dapat berlanjut ya, meskipun di hari kemarin ini juga sudah jelas untuk ECB sendiri ini masih mempertahankan batasan dari IEA ini hanya 8,9 ya. Jadi ada pengajuan sekitar 3 miliar ini tidak disetujui oleh ECB ya. Namun kalau misalkan kita melihat skenario yang terburuk ya, jika memang untuk Yunani yang sedikit mengalah dengan proposal yang diberikan oleh Troika khususnya ya. Nah, ini ada terjadi untuk negosiasi, ada kemungkinan tidak akan mencapai kesepakatan. Dan jelas kalau misalkan kita lihat dari bagian grafik yang diberikan, ini ada kemungkinan juga untuk yang terburuknya adalah Yunani keluar dari zona Eropa ya. Jadi program-program yang menyelamatkan Yunani hingga saat ini akan diberhentikan oleh Troika khususnya. Nah, ini untuk Bank Yunani ya, setelah kemarin terjadi rush yang cukup lumayan besar hingga membuat untuk ILA ini juga tetap masih dipertahankan oleh ECB itu sekitar 89 miliar euro ya. Ini sudah dilakukan tanggal 28 Juni lalu ya. Kemudian tidak hanya itu, untuk perbankan dari Yunani
Ini juga untuk masalah penarikan dana ini dibatasi hanya sekitar 60 miliar euro ya, 60 euro ya. Kemudian untuk transfer perbankan ataupun luar negeri ini juga belum bisa dilakukan untuk di sana ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan jelas untuk kedepannya yang paling dekat itu adalah tanggal 20 Juli. Ya, sebisa mungkin untuk setelah referendum ini kesepakatan harus tercapai itu sebelum tanggal 20 Juli ya. Jika memang tidak ada kesepakatan, jelas hal terburuk ini kita harus mempersiapkan ya. Nah, kemudian kalau kita melihat juga dari hal terburuk ya, ini jelas untuk negara-negara zona Eropa ini akan berpengaruh ya, seperti Jerman, Prancis dan juga Italia yang sebagian besar ini adalah pemilik dari surat utang dari Yunani ya. Sebagian besar ada di Jerman, Prancis ataupun Italia. Ini juga akan mendapat dampak yang negatif ya, saya pikir ya. Nah, kemudian jika kita melihat dari performa dari mata uang euro, ya meskipun referendum ini sudah dilakukan, namun masih panjang untuk kita membicarakan nasib dari Yunani ya. Masih ada beberapa pertemuan yang memang diusahakan ya. Ini masih belum mendapat kepercayaan kembali oleh para investor, alias kalau kita berbicara, para investor ini mulai untuk mengambil aset safe haven ya, yang pastinya. Kemudian jika kita melihat juga risk aversion ini juga dihindari untuk para investor. Kemudian untuk pergerakan dari mata uang dari euro ini juga terpantau cukup bearish ya untuk sepekan ini. Meskipun terjadi rebound tapi masih belum untuk mengusahakan tren menjadi bullish ya. Kemudian jika kita lihat untuk di pekan ini kurang lebih 1.11200 itu menjadi resistennya. Kemudian dengan supportnya 1.09160 ya, dengan support yang terdekat untuk di hari ini Nah, kalau untuk di minggu ini rekan-rekan juga bisa menambahkan dengan Fibonacci retracement di sini ya, dengan 61,8% ini masih menahan untuk pelemahan dari euro ya. Kurang lebih 1.08190 ya, 1.080 berarti ini adalah menjadi support untuk di pekan ini. Selama untuk di euro pelemahannya masih tertahan di area tersebut ya, maka euro ini dapat memungkinkan untuk melakukan bullish ya, kembali melakukan trend sideways seperti dari pekan-pekan yang sebelumnya. Namun jika memang 1.080 ini mengalami penembusan di bawah dari Fibonacci 61,8, jelas euro ini berpotensi sekali untuk coba menguji kembali level terendah tanggal di bulan Maret ya, yaitu 1.04600 ya, atau bahkan kalau misalkan kita melihat di sini untuk masalah Goldman Sachs ya, ini juga memprediksi untuk pergerakan dari euro dengan tidak ada kesepakatan yang terjadi antara Yunani ataupun dengan Troika, ini dapat mencapai target itu adalah di bawah 0.80, yaitu adalah survei dari lembaga internasional ya. Nah, kemudian jika kita lihat untuk jangka pendek hari ini, ya rekan-rekan bisa memperhatikan di sini ada channel bearish yang masih menahan untuk performa dari euro ya, dengan resisten yang terdekat 1.10520 ya, kemudian dengan supportnya 1.09160 ya, kurang lebih ada di sekitar area tersebut ya. Jika kita melihat dari time frame hourly secara hari ini jangka pendek, berarti rekomendasinya rekan-rekan bisa memanfaatkan untuk rebound dari euro jika terjadi penembusan di bearish channel tersebut ya, atau kurang lebih 1.10520 ini. Ya, namun tetap secara trend major setelah kita melihat dari tadi grafiknya daily, ini masih bergerak adalah masih negatif ya, bearish kemungkinan jangka panjangnya dan juga jangka menengah.
Ya, kemudian ini ada di pound sterling ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk di data di pound sterling sepertinya juga tidak terlalu banyak terjadi tekanan dengan krisis Yunani yang terjadi ya. Setelah kita melihat juga dari pound sterling sendiri dari Inggris, ini juga untuk masalah kepemilikan dari hutang dari Yunani ini hanya sebagian kecil dibandingkan dari 3 negara yang tadi ya, yaitu Jerman, Prancis dan juga Italia. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini juga jika kita melihat dari grafik secara daily, pergerakannya ini membentuk pola inverse head and shoulder. Ya, dengan prediksi secara jangka pendek ini sangat memungkinkan untuk di pound sterling ini mencoba untuk mendekati shoulder right ya, kembali ya, coba untuk ke 1.51700 secara tekanannya ya. Nah, kemudian jika kita melihat secara harian, di hari kemarin ini juga ada rilis data produksi industri ataupun manufacturing dari Inggris. Jika kita lihat ini hasilnya mix ya, kurang mengembirakan. Ya, kemudian jika kita perhatikan juga dari Inggris sendiri dengan industri ataupun manufacturing yang tidak terlalu mengembirakan, ini juga membuat untuk optimisme kenaikan suku bunga untuk BOE dalam jangka waktu dekat ini di tahun 2015 ini terkurangi ya. Dan kalau kita perhatikan dari respon dari pasar dari hari kemarin, pound sterling ini mengalami bearish ya, penembusan di bawah 1.55400 ini membawa tekanan bearish, dan kemudian jika kita lihat coba untuk tes 1.5400 ya, itu adalah menjadi support kunci ya. Kemudian jika kita lihat sebelum nanti untuk memasuki sesi dari London ya, pembukaan sesi London, ada kemungkinan untuk pound sterling ini melakukan rebound sedikit dengan memanfaatkan di sini ada indikator RSI yang menunjukkan bullish divergence ya. Tetap kembali 1.55400 itu adalah menjadi resisten terdekat untuk di hari ini ya. Kemudian ini ada Aussie ya, tadi sudah dilaporkan juga untuk Aussie dari RBA ini masih mempertahankan level suku bunganya di level rendah yaitu 2,0% ya. Kemudian jika kita melihat, jika kita ingat juga dari akhir tahun 2014 kemarin ya, di bulan Desember ya, angka yang ideal ini menurut Gubernur RBA Glenn Stevens untuk pergerakan dari Aussie yang dianggapnya dapat untuk menopang untuk masalah pertumbuhan ataupun mengatasi dampak negatif dari penurunan harga komoditi ya, ini adalah di level 0.75 ya. Jadi kalau kita perhatikan dari running price sekarang ya, dengan berada di kisaran 0.74 ya, dengan terendahnya kemarin kurang lebih sudah coba muncul di 0.73970 ya, ini adalah diharapkan untuk dapat mengatasi atau mendongkrak sektor ekspor terutama dari Aussie sehingga mendongkrak juga perekonomian dari Aussie ya. Kemudian jika kita lihat juga dari grafik secara time frame hourly ataupun M30, rekan-rekan bisa melihat di layar monitor tetap berada di dalam bearish channel dengan arsiran yang berwarna abu-abu ya di sini ya. Ya, jadi jika kita perhatikan untuk mengatasi dari penurunan bearish dari Aussie ya, kuncinya adalah resisten bearish channel di sini kurang lebih area 0.75370. Selama tidak ada penembusan di atas dari level tersebut, Aussie ini masih dapat melanjutkan dari bearish trend ya. Jika kita menggunakan Fibonacci 0.73 atau 72900 ini adalah menjadi target bearish dari Aussie ya. Kemudian ini ada pattern yang cukup bagus dari dolar yen. Ya, jika rekan-rekan capture di sini adalah secara grafik 4 jam. Ya, di sini ada pola pattern falling wedge yang terbentuk dari USD Japanese Yen. Ya, kemudian jika kita perhatikan level support yang menjadi kunci utama dari pattern tersebut adalah 121.800.
Ya, selama tidak ada penembusan di bawah dari 121.800, maka falling wedge ini akan berlanjut dan coba untuk menguji dari resisten dan kemudian akan berlanjut untuk naik ya. Oke, itu untuk di dolar yen 121.800 itu adalah menjadi kuncinya. Kemudian kita masuk ke komoditi, di sini ada di emas. Ya, dengan menjelang FOMC seperti story yang sudah terjadi sebelumnya, ya, tekanan bearish ini tetap mempengaruhi untuk pergerakan dari emas ya. Dengan FOMC jika kita perhatikan bulan ini cukup lumayan ditunggu oleh pasar ya. Apakah memang Janet Yellen ini akan mengeluarkan suara kembali untuk masalah prospek kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh Amerika? Ya, apakah sesuai dengan prediksi dari pasar sebelumnya, yaitu di bulan September 2000? Ya, ataukah untuk Janet Yellen ini masih bungkam ya? Dengan hasil cash balance juga kalau kita perhatikan dari data kemarin ini mengalami pelebaran defisit ya, menjadi minus 41 billion dari sebelumnya hanya minus 40 billion. Ya, ini juga membuat satu lagi faktor yang menunjukkan jika dengan penguatan dolar ya yang hingga saat ini, yang kemarin juga secara historikal ini sudah mencapai level 100, ini akan membebani dari sektor ekspor terutama ya dari Amerika ya. Ya, untuk data ekspor juga di hari kemarin ini juga dilaporkan turun sebesar 0,8%, hanya sekitar 188,6 miliar dolar ya, dibandingkan dari yang sebelumnya. Kemudian jika kita lihat juga data impor ini juga menurun juga 0,1%. Jadi untuk data di hari kemarin ini cukup membuat juga pertimbangan khusus apakah memang The Fed ini akan memaksakan menaikkan suku bunga di tahun ini ataukah masih akan menunggu untuk data pertumbuhan ekonomi yang memang benar-benar menunjukkan yang pertumbuhan yang solid ya. Kemudian jika kita perhatikan dari emas, pergerakannya menjelang FOMC ini masih mengalami bearish ya. Jika kita menggunakan Fibonacci retracement ya, range yang terbentuk di hari kemarin 1174 hingga 1148 ya, jika kita tarik dengan menggunakan Fibo ya, jika ada penembusan di bawah dari level terendah di hari kemarin 1148, jelas target selanjutnya itu adalah 1141 atau bahkan mencoba untuk coba tes di harga terendah sementara 2015 ini yaitu 1130 ya. Kemudian range untuk saat ini selama belum ada penembusan diperkirakan untuk di emas dengan supportnya itu 1148 dengan resisten 1159. Ya, pergerakan akan berada di range ini saya pikir hingga nanti pengumuman dari hasil dari meeting dari FOMC ya, The Fed untuk dini hari nanti malam. Kemudian kalau dari minyak ya, jika kita lihat ini untuk mendekati masalah kesepakatan dari Iran, pasar juga cemas ya. Jika memang kesepakatan ini terjadi, ya pasar juga akan mempersiapkan juga untuk Iran ya yang akan memasuki pasar minyak kembali ya setelah sebelumnya ini memang terjadi embargo yang dilakukan terutama dari Eropa. Ya, jika memang kesepakatan ini mulai masuk, Iran akan memasuki pasar dan akan membanjiri kembali untuk masalah pasokan minyak dunia ya. Dan kalau kita perhatikan dari sentimen pasar ini adalah mengalami bearish untuk di harga minyak dunia ya. Kemudian jika kita perhatikan untuk tren secara jangka pendek ya, kita capture di sini adalah grafik secara 1 jam. Ya, pergerakan dari minyak ini masih tertahan performanya di area 53.45. Ya, ini ada resisten yang perlu diatasi untuk pergerakan harga minyak. Ya, jika memang dapat mengatasi resisten tersebut,
minyak ini berpotensi untuk melakukan rebound dari pelemahan yang kemarin terjadi menuju ke 55.40. Namun tidak ada penembusan 53.45. Jelas minyak performanya ini masih dapat menghasilkan tes psikologis ke area 50 dolar per barrelnya kembali ya. Ya, itu adalah beberapa ulasan dari teknikal ataupun fundamental. Silakan Bu Tita, ada yang mau ditambahkan? Oke, juga sih cukup lengkap penjelasannya. Bisa sedikit dibahas mengenai kondisi indeks saham sendiri, baik Asia ataupun Amerika, Bu Desi? Ya, kalau untuk di Asia ini dengan sentimennya masih bearish ya. Kemudian jika kita lihat juga dari awal pekan kemarin, ya pergerakannya ini masih mengalami gap down ya awal pekan, cukup lumayan untuk gap downnya. Kemudian jika kita lihat, ya ini adalah dari indeks saham dari Hang Seng. Jika kita lihat pergerakannya ini masih mengalami bearish yang cukup lumayan. Kemudian untuk support yang terdekat untuk pergerakan Hang Seng di hari ini adalah 23.570 kurang lebih. Ya, ini adalah menjadi support acuan. Penembusan di bawah dari support tersebut jelas untuk performa indeks saham Hang Seng ini akan mengalami bearish ya. Dengan penembusan jika kita lihat ini jika kita balik ya, ini adalah level 61,8%. Ya, penembusan di bawah 61,8 ini jelas akan membuat tekanan bearish lebih lanjut. Ya, coba untuk ke 22.400. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat dari indeks saham Asia terutama, ya pergerakan dari Hang Seng ini masih mengalami bearish. Ya, berarti rekomendasi untuk hari ini, perdagangan hari ini, ada baiknya rekan-rekan menggunakan aksi sell jika mendekati area resisten ya. 23.570 ini adalah menjadi kunci support untuk pergerakan dari Hang Seng. Nah, kemudian jika kita lihat dari pergerakan dari indeks saham Nikkei, ya dengan kemarin terjadi penguatan dari dolar yen ya yang dibentuk dan menghasilkan untuk performa dari indeks saham Nikkei-nya ini mengalami bearish ya. Level psikologis 20.000 ini adalah menjadi kunci utama pergerakan untuk di hari ini. Ya, jika market untuk pembukaan sesi nanti, sesi kedua ya, saya pikir kalau sesi pertama saya pikir masih akan tertahan di area level 20.000 ya. Jika penembusan di bawah level 20.000, jelas performa dari Nikkei ini akan coba untuk ke penurunan bearish kembali sebesar 150 poin untuk ke bawahnya. Ya, dengan perhatian kalau kita perhatikan dari pekan ini, selama tidak ada penembusan 20.425, pergerakan Nikkei ini masih dianggap trennya adalah bearish. Ya, demikian Pak Bu Tita. Bu Desi, bisa sedikit dibahas mengenai kondisi indeks Eropa sendiri, Bu Desi? Ya, bisa diulang Bu. Dibahas mengenai teknikal dari indeks Eropa sendiri, Bu Desi? Dari apa, saham Eropa? Iya, betul. Oke, dengan krisis Yunani ya, jika kita lihat dampak yang cukup besar,
Saya pikir ini masih berada di indeks saham dari Jerman ya, DAX ya. Ini sangat bearish jika kita lihat secara daily. Nah, pergerakannya ini adalah sangat bearish sekali. Ya, dan kalau kita hubungkan juga Jerman ini adalah penyumbang yang terbesar juga dengan hutang Yunani ya, jika kita lihat tadi dengan grafik sebelumnya. Dan Jerman ini juga akan sangat terpukul jika memang Yunani dinyatakan default ya khususnya, ataupun bahkan jika Yunani terancam dengan kondisi yang paling terburuknya, itu adalah keluar dari zona Eropa ya. Kemudian jika kita lihat untuk pergerakannya ya, untuk di DAX sendiri, jika kita menggunakan Fibonacci ya, dari pergerakan tren secara daily di sini ditunjukkan sudah mengalami koreksi ini mendekati level 50% ya. Kemudian dengan level yang terendahnya ini sudah mencapai di area 10.658 tepatnya ya. Jadi penembusan di bawah level terendah 10.658 jelas ini akan membuat untuk performa dari DAX ini akan kembali melanjutkan bearish ya. Kemudian jika kita lihat juga untuk di pekan ini yang menjadi resisten kunci ya, kurang lebih area di sekitar 11.300. Selama tidak ada penembusan di atas dari 11.300 secara tren dari pergerakan dari DAX ini akan masih bearish ya. Itu saya pikir kalau untuk FTSE saya pikir memang ada efek, cuman tidak terlalu banyak ya. Dengan tadi yang sudah di breakdown untuk di Inggris sendiri, ini juga komposisinya tidak sebanyak dari Jerman mengenai jika kita kaitan dengan hutang dari Yunani. Ya. Ada lagi mungkin Bu Tita? Terima kasih. Ya, silakan disimpulkan saja Bu. Oke, jadi saya simpulkan kalau berarti untuk minggu ini kita market terfokus pada kondisi di Eropa, di mana euro sendiri masih dalam kondisi di level terendahnya dalam kurang lebih 5 pekan ini. Sementara dan ECB pun masih memperketat persyaratan pinjaman untuk Bank Yunani. Akibatnya dengan kondisi ini akan berimbas kepada beberapa negara Eropa lainnya. Terus untuk kondisi dari bursa-bursa saham pun seperti barusan dibahas, bursa Eropa sendiri masih negatif terhadap kondisi tekanan kepada Yunani. Kemudian dari emas pun dia masih terlihat penurunan karena bisa dianggap sebagai safe haven dari ketidakpastian krisis Yunani ini. Kemudian minyak pun beberapa hari ini dia mengalami penurunan resiko atas permintaan energi dari terutama dari Cina dan Eropa. Jadi lebih banyak itu dari Iran. Sementara untuk mata uang euro sendiri masih memungkinkan dia untuk bearish dengan level support weekly-nya itu sekitar 1.08190, sama dengan kondisi pound sterling juga masih dimungkinkan untuk bearish dengan kondisi penurunan sama dengan untuk Aussie juga. Dan untuk yen sendiri juga masih memungkinkan dia untuk turun dengan support terdekatnya 121.80. Sementara ini kita masih menunggu keputusan mengenai kondisi terakhir nanti mengenai zona Eropa. Untuk data penting hari ini nanti ada current account dari Jepang, kemudian ada annual budget release dari Inggris,
Hari ini juga ada Eurogroup meeting dari zona Eropa. Kemudian kita menunggu nanti data crude oil inventories dari Amerika. Dan terakhir nanti akan ada FOMC minute nanti malam. Kita tunggu nanti hasil keputusannya. Meskipun kalau dilihat Fed masih akan tetap mempertahankan suku bunganya di level rendah di bawah 0%. Demikian Bu Desi untuk morning briefing hari ini. Materi briefing hari ini hanya sebagai informasi saja dan tidak diperuntukkan untuk keperluan trading. Kami berusaha memberikan informasi yang terbaik. Terima kasih Bu Desi dan semuanya. Selamat pagi, selamat bekerja.